warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari IFA Studio Jambi, Ikhlas Tanpa Batas. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini kembali kita berada di IFA Studio Jambi untuk melaksanakan podcast bersama Ibu Hajat Ratih Sayuti dan juga didampingi oleh Saudara Iqbal. Nah, Ibu Ratih ini merupakan korwil dari Muhammad bin Sulaiman atau MBS, Muhammad bin Salman Travel atau disingkat dengan MBS. Kita hari ini akan membahas tema tentang mudahnya umroh atau haji bersama MBS Travel. Jadi sebelum kita mulai dan kita akan mengupas banyak tentang umroh dan haji, kami persilakan dulu Ibu Ratih untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung di sini di podcastnya Pak Haji Hamdan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan ataupun solusi dari mereka. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajat Ratih Sayuti. Alhamdulillah saya memegang amanah yaitu menjadi korwil dari PT MBS Travel dan di Jambi, dan juga saya memegang amanah korwil Lampung. Mudah-mudahan para jamaah, para penonton semua bisa nanti berkomunikasi untuk mudahnya umroh bersama MBS. Ya. Kemudian selanjutnya pada Iqbal, boleh memperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadli, selaku staf kantor dari MBS Travel yang biasa mengurus segala keperluan jemaah yang mulai dari mendaftar hingga keberangkatan sampai dengan pulang. Itu insya Allah bagian saya yang bekerja dari Pak Haji selama dari tahun 2021 yang bergabung dengan MBS Travel dan dibawa hubungan dengan Haji kurang lebih sekitar 4 tahun. Saya rasa itu perkenalan awal dari saya. Alhamdulillah, kita tamu spesial kita yang sudah memperkenalkan diri. Jadi agar apa-apa yang nanti kita bicarakan atau kita sampaikan bernilai ibadah dan dari Allah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, mengawali pertanyaan kita, Bu Ratih atau Mas Iqbal. Yang pertama, bagaimana MBS Travel ini memastikan proses pendaftaran jamaah umroh dan juga haji menjadi mudah bagi jamaah yang ada di Provinsi Jambi? Ustaz, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah MBS Travel ini sudah berdiri selama 6 tahun, 7 tahun. Proses pendaftarannya sih gampang sekali Pak Ustaz. Datang, nanti kan kita punya paket-paket umroh, nanti jamaah silakan memilih paket umroh apa yang diinginkan oleh jamaah. Keberangkatannya, tanggal berapa, bulan berapa, itu sudah ada semua. Jamaah tinggal nanti melengkapi data, lalu nanti bisa membuat paspor dengan caranya, yaitu kalau ingin membuat paspor, kalau itu keberangkatan umroh biasanya mendaftar. Setelah mendaftar baru mendapatkan namanya rekom. Rekom itulah nanti untuk bisa jamaah yang belum mendapatkan atau belum memiliki paspor bisa nanti membuat paspor dari rekomnya. Nah, setelah itu mereka bisa nanti biasanya kita di MBS Travel ini 45 hari jamaah nanti mau berangkat sudah harus dan wajib untuk melunasi sesuai dengan paket yang mereka pilih. Jadi nggak sulit sekali Ustaz. Insya Allah mereka datang untuk memilih paket, membayar DP-nya dulu, setelah itu membuat paspor, setelah itu pelunasan, dan mereka silakan nanti kita berangkatkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh jamaah atau paket yang sudah kita siapkan di MBS Travel.
Terus untuk apa aja ini Bu, biaya pendaftarannya dan juga proses pembuatan paspornya bisa dibantu nggak? Kalau DP-nya itu ya DP jamaah itu 5 juta. Misalnya 5 juta sudah mendapatkan nanti fasilitas seperti koper besar, koper kecil, lalu mereka mendapatkan batik, lalu mereka mendapatkan buku manasik, lalu nanti juga mendapatkan mukena bagi perempuan, bagi laki-laki nanti mendapatkan kain ihram. Nah, lalu nanti mereka setelah DP itu mendapatkan tadi daftar langsung mendapatkan rekom inilah nanti untuk bisa mendapatkan atau nanti membuat paspor ke imigrasi gitu. Enggak sulit sih sebenarnya, alhamdulillah kita mudahkan. Dan apabila memang mungkin jamaah yang tadinya nggak bisa kami bikin paspor, bisa nggak dibantu dia dari MBS Travel? Bisa. Insya Allah kita di sini siap membantu jamaah. Kita mudahkan jamaah supaya jamaah nanti bisa senang dan happy di MBS Travel. Terus kalau seandainya uangnya belum cukup 5 juta, dia bisa mendaftar juga nggak Bu? Bisa, jamaah itu kan pemilihan jadwal kan, jamaah kan bisa memilih jadwal mana yang mereka ambil. Nah, mereka mungkin Bu, kami baru punya uang 1 juta Bu, kami baru punya uang 2 juta Bu, bisa mendaftar nanti, silakan nanti mencicil atau menabung di travel kita. Itu, jadi permudah saja. Karena Allah mudahkan semuanya, nanti insya Allah kalau mereka mudahkan diri mereka untuk bisa kembali pulang. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini kita pertanyaan kedua kepada Ibu Ratih ataupun Mas Iqbal. Apa saja paket-paket umroh dan haji yang paling diminati oleh masyarakat Jambi dan apa keunggulannya dibandingkan dengan travel lain? Ya, setiap travel insya Allah itu punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kalau kita di MBS Travel ini kita punya paket yaitu yang full Ramadan. Nah, full Ramadan ini adalah karena di sini ada fadilah Ramadan, ini ada fadilah bahwa umroh Ramadan itu sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Kayaknya di situ banyak jamaah-jamaah mengambil kesempatan bahwa kalau untuk haji itu pastinya lama, 20 tahun, 25 tahun kan Pak Ustadz, untuk bisa sampai untuk mendapatkan haji itu tadi. Tapi dengan tadi ada umroh Ramadan, biasanya jamaah mengambil kesempatan itu untuk Ramadan, insyaallah. Dan ada juga kita paket bus Turki. Ada bus Turki, kita punya paket bus Dubai, juga ada kita ini. Tergantung nanti jamaah memilih paket yang mana, yang paling diminati mereka itu tadi yaitu Ramadan Ustaz. Dan ya biasanya itu yang mereka bisa pakai haji. Mungkin bisa dilengkapi oleh Mas Iqbal tentang paket hajinya kalau ada. Kalau MBS kita bisa fokus umroh dulu. Oh, umroh dulu ya. Karena haji kan ada bagiannya sendiri. Bagiannya Ya, jadi itulah paket-paket yang diminati di masyarakat yang diberi unggulan di MBS Travel. Kemudian yang ketiga, di pertanyaannya bisa Mas Iqbal, MBS Travel bekerja sama dengan beberapa travel lokal di Jambi. Bagaimana sinergi ini bisa membantu mempercepat layanan bagi calon jamaah? Mungkin ini bisa saya buat. Silakan. Sebenarnya kita bukan membangun kerjasama dengan travel lain ya, tapi justru lebih ke mengembangkan travel kita sendiri. Jadi setiap daerah kita buka kantor cabang, relasi cabang-cabang kita, dan alhamdulillah selama beberapa tahun ini cukup produktif dari daerah jemaah kita Pak Haji, mau hanya dari Kota Jambi saja, tapi dari daerah-daerah kabupaten-kabupaten juga dominan. Kebetulan MBS Travel ini bukan hanya baku Jambi saja, dia juga bisa dari luar provinsi. Tanggal 27 November ini kita ada keberangkatan dari daerah Palembang, kemudian 29 November ada dari Palembang juga, dan 22 Oktober kemarin ada dari Surabaya. Jadi kalau seandainya ada keluarga Pak Haji mau berangkat sama kita kan, yang di luar Jambi, nggak usah khawatir, kita nanti bisa belikan add-on namanya. Nah, karena Jambi ini kan belum pesawatnya belum bisa masuk yang Airbus, jadi kita pakai
maraton, startingnya nanti bisa ke Batam, bisa ke Padang, bisa ke Jakarta. Tapi rata-rata kalau yang di wilayah Sumatera ini kita mengambil di Batam. Nanti kalau ada keluarga dari Palembang, dari Pekanbaru misalnya, itu ekornya ke Batam dulu, dari Batam satu pesawat, nanti jemaah MS Travel gabung baru ke Jeddah. Sementara kalau yang kita bicara dari travel yang pengembangan kerjasama tadi, kita buka kantor cabang semua kan. Oh, kantor cabang Di ya. Kerinci, di Merangin, di Tanjung Jabung Timur. Insya Allah di Januari ini ada perwakilan dari Tanjung Jabung Timur berangkat. Nah, dia sudah blok satu bis itu sebanyak sekitar 50 pack seatnya. Mungkin ada rekan-rekan Haji ataupun follower podcast Alitas yang daftar, mungkin nanti bisa hubungi Pak Haji langsung atau bisa langsung ke MS Travel yang dari daerah-daerah khususnya. Saya rasa itu tadi. Ya, kita lanjutkan next. Ini bagaimana MBS Travel ini bisa mengatasi tantangan-tantangan secara umum seperti visa dan juga jadwal penerbangan atau kebutuhan khusus dari jamaah itu sendiri. Baik, kalau MBS Travel ini Pak Haji, kita sistemnya beli bangku dulu. Ya, jadi kita tidak mencari jamaah dulu, kita blok seatnya dulu. Misal untuk keberangkatan kita setahun itu minimal 5 sampai 6 kali keberangkatan, kita blok seat minimal 50 pack atau lebih. Nah, setelah kita blok seat, baru kita buatkan paket harga. Paket harga itulah nanti kita jual langsung ataupun melalui agen-agen kita khusus dari MBS Travel. Kalau masalah tantangan visa, regulasi segala macam, itu insya Allah kita bisa menyesuaikan. Makanya setiap harga yang kita jual itu biasanya kita sudah menyiapkan istilahnya jaga-jaga. Kalau seandainya ada kenaikan, ada perubahan dan segala macam, insya Allah kita tidak lagi membebankan kepada jemaah. Bismillah, kalau harga sudah kita sell, harga sudah kita sebarluaskan, kecil kemungkinan kita tidak ingin meminta lagi penambahan ke jemaah. Baik di Mekah maupun di Madinah, itu harga sudah fix. Makanya kita berusaha jamaah supaya nyaman semaksimal mungkin. Untuk visa, biasanya kalau travel kita itu tiket sudah keluar, kalau jamaahnya sudah lengkap paspor, kemudian sudah semua amenities folio, karena sekarang wajib berangkat itu harus ada amenities dan folio. Tiket pesawat itu bisa kita keluarkan di 1 bulan sebelum keberangkatan atau paling lama 2 minggu. Visa pun juga demikian, karena kita sudah blok seat semua. Jadi keamanan jemaah, kenyamanan jemaah dan kepastian jemaah berangkat itu hal yang paling utama kita utamakan di MS Travel, insya Allah. Oke. Ya, ini pertanyaan di luar apa nih Bu? Untuk MBS Travel ini kita menggunakan pesawat jenis apa dan juga hotel-hotel yang apa aja nih Bu? Boleh dijelaskan kepada kita? Kalau untuk pesawat kita beberapa macam pesawat, tapi ada yang Lion, sudah juga pernah pakai Garuda, gitu kan. Saudi juga ada, kita juga pakai Qatar, gitu kan. Turki kemarin kita pakai Etihad, ada juga. Jadi banyak pesawat-pesawat yang kita pakai biasanya Ustaz, tergantung dengan paket-paketnya. Kalau plus Turki itu biasanya kita memakai pesawat dari luar negeri, yaitu seperti Arab Saudi atau Etihad gitu. Kalau yang memang plus Turki gitu. Jadi Dubai plus Turki itu biasanya kita menggunakan pesawat dari luar. Tapi bintang 5. Kalau hotelnya gimana? Ya, kalau untuk hotel, alhamdulillah ya kita ini ada beberapa pilihan hotel Ustaz. Jadi ada yang hotelnya bintang 5 ataupun ada juga yang bintang 4 atau juga ada yang shuttle gitu kan. Kita tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk jamaah atau para ustaz, para agent yang ingin meminta hotel sebenarnya dengan kita. Request hotel. Jadi kita di MBS Travel ini sangat fleksibel. Jadi bagi kita dari MBS Travel sudah mengeluarkan nama-nama hotel seperti kita biasanya pakai Pilaritas, Zam-Zam Tower. Nah itu 0 meter. Oh, 0 meter. Lokasi. Dan
kita sudah 2 tahun ini menggunakan hotel itu dan alhamdulillah semua jamaah sangat-sangat puas karena dari kita view-nya view. Jadi kalau jamaah buka kaca udah langsung view-nya arah masjid. Jadi dan juga tidak merepotkan jamaah karena turun lift langsung pelataran Masjidil Haram. Nah, ada juga hotel seperti kalau untuk full Ramadan kita tergantung. Kalau memang jamaah ingin di Villaritas itu kita menyesuaikan harganya. Nah, tapi biasanya kita sudah berapa tahun ini kita menggunakan beberapa hotel untuk yang full Ramadan. Ada yang menggunakan shuttle, ada yang menggunakan jalan kaki. Cuman kita belum, kalau untuk Ramadan itu belum bisa kita sebutkan nama-nama hotelnya karena sampai sekarang ini kita juga belum mendapatkan hotel yang tepat istilahnya untuk yang jalan kaki. Tapi kalau untuk yang shuttle kita sudah ready, kita sudah siap gitu. Jadi ada hotel yang sangat dekat sekali dengan masjid, ada juga hotel yang paling jauh kita kalau untuk pakai reguler ini sekitar 200 paling jauh atau 300 meter. Jadi sebenarnya tergantung dengan jamaah. Kita punya paket-paket itu yang nyaman untuk jamaah. Kalau memang mau paket yang 0 meter, mereka silakan memilih Villaritas atau Zamzam Tower. Tapi kalau mereka nggak apa-apa karena budgetnya masih kurang, kita kan silakan nanti menggunakan hotel yang mengkapital seperti itu. Mungkin di saat yang tepat ini Mas Iqbal boleh menjelaskan harga paket reguler umroh kita dan juga full Ramadan tadi berapa? Kalau harga itu insya Allah kita bersaing. Kita memang mengeluarkan harga itu tergantung paket yang kita keluarkan. Jadi kalau untuk sementara harga itu di angka sekitar 30 juta, ada yang 35 juta. Kalau full Ramadan itu di angka 48 juta. Mungkin ini ya Ustaz, kita punya paket promo dulu Ya, untuk paket promo, yang ya. Desember. Mungkin Ya, ya. bisa paket promo yang sisa Desember, 6 seat. Ya, kita masih ada ini Desember masih ada Seat, sisa ya. 6 seat. Ah. Itu dari harga 32.900 kita porting menjadi 28.900 untuk memenuhi seat yang kurang. Masih sisa berapa seat lagi Pak? 6 seat Nah. lagi. Ya. Kalau sudah penuh itu harga itu nggak berlaku lagi. Harga khusus ya. Tapi Pak Haji, kita juga menyiapkan paket-paket untuk ustadz-ustadz di daerah maupun di Kota Jambi dimanapun berada. Kalau memang jemaahnya sudah banyak, mereka mau blok seat, kita bisa siapkan requestnya. Saran harga. Jadi ya. jadi harga kita itu tidak monoton ya. Misalnya Pak Haji nih datang ke ini, saya punya jemaah 35 nih Mas Iqbal, saya pengennya hotelnya di sini, makannya full court sini daging-daging semua gitu. Kemudian Madinahnya di sini itu bisa kita buat. Jadi kita memberikan harga yang menarik untuk Pak Haji. Jadi harga kita tidak monoton. Ya, fleksibel. Tapi memang ada harga yang kita keluarkan ya Bu Haji. Ya. Ada harga yang kita keluarkan dari paket yang kita jual. Ya, harga sesuai kantong lah. Betul. Iya. Kalau Ramadan ada promo juga ya? Ya, Apa ya? Ramadan ada promo. Ada promo itu ya. Itu Ramadan ada promo berapa? Nah, jadi kalau for Ramadan kita ada promo 4 bayar 5 berangkat. Oh, 5 Iya. Jadi bisa hubungi Pak Ustadz Ya, ya? bisa langsung hubungi Pak Ustadz ya, karena Iya. promonya ini kita berikan secara umum nih 4 jamaah 5 yang berangkat. Oh, iya, iya. Nah, Empat bayar, 5 berangkat. Persyaratan nanti berlaku. Ya, salah yang kita tentunya berlaku. Nah, ini aja yang mana yang mau nanti Ramadan 4 beri 1 ya Pak. Ya, Ya. siap. Ya. Oke, ini kita next pertanyaan yang kelima, Bu. Apa tips praktis yang bisa diberikan kepada calon jamaah agar persiapan umroh mereka berjalan lancar? Ya. Yang paling penting ya di sini Pak Ustadz semua berarti dengan niat untuk bisa lancar sampai di sana. Kadang-kadang karena niatnya tadi ada beberapa niat. Yang pertama satu, niatnya benar-benar tulus ini pengen ke Baitullah, pengennya nanti
ke makam Rasul, bertemu dengan Rasul. Ada juga yang di sana kebanyakannya selfie. Nah, inilah yang mungkin kita himbau kepada jamaah. Terutama kalau kami membawa jamaah, umroh itu tidak boleh ada yang selfie sampai selesai mereka rangkaian ibadah. Jadi jadi lebih khusus. Dari pertama itu kita menyampaikan kepada jamaah, terutama dari manasiknya nanti, bahwa kita itu melarang jamaah untuk bisa selfie, karena Allah itu menilai dari niat kita ke sana untuk apa kan Ustaz? Nah, biar lancar, biar semuanya berjalan dengan baik di sana, mendapatkan umroh yang makbul dan mabrur. Kita berharap jamaah itu ya membersihkan dirinya, keinginan mereka seperti apa datang ke Baitullah itu yang pertama. Kalau uang dan lain-lain Allah sudah siapkan untuk bisa mereka berangkat ke sana, pasti Allah sudah siapkan rezekinya. Yang paling penting itu lakukan bersihkan hatinya untuk sampai ke Baitullah itu adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah akan siapkan semuanya. Tergantung kembali kepada jamaah. Mudah-mudahan jamaah mendapatkan nanti umrohnya pulang dengan umroh yang mabrur. Itu saja sih. Jadi ada balik niat. Oke, jadi bisa saya tambahkan. Boleh. Karena tadi tips kemudahan ya, karena rata-rata jamaah ini mungkin kalau sehat alhamdulillah. Jadi kalau ada yang uzur, kita juga menyiapkan tim psikolog dorong ya Bu ya, supaya jadi kalau ada jemaah yang sakit tapi masih bisa diberangkatkan, tidak usah khawatir, masih tetap kita berangkatkan, kita maksimalkan pelayanannya nanti karena ada tim-tim kita yang ada di Mekah ya Jadi kita pernah dengar juga adanya badal umroh. Apa MBS Travel menyediakan jasa badal umroh ini? Betul, kita menyiapkan badal umroh dan badal haji juga. Oh iya. Jadi berapa harganya? Kalau untuk badal umroh kita 2.500.000 dapat yaitu nanti mendapatkan sertifikat dari situ ya, juga nanti mendapatkan perlengkapan seperti sejadah, kasih, parfum, ada juga kurma nanti itu. Nah, kalau untuk badal haji kita di harga 15 juta. Karena haji ini Pak Ustadz kan setahun cuma sekali, tidak ada haji yang lain. Dan lagi kita di sini untuk badal haji kita ada video pelaksanaan haji mereka ada di Ukhuq di Arafah itu kita berikan video. Jadi bukan hanya mereka membadalkan haji tapi nggak ada benar nggak ini dibadalkan ini, karena haji yang dibadalkan itu cuma satu kan, tidak boleh satu orang membadalkan dua. Makanya disinilah harga mungkin lebih mahal karena di situ tadi kita melengkapi dengan itu tadi video-video supaya mereka melihat benar ini yang dibadalkan mereka ada di apa. Nah, itu. Jadi kita 15 juta untuk badal haji. Insya Allah satu orang satu haji. Itu kan satu orang 6 hajinya ya seperti itu. Kita next pertanyaan yang keenam. Mungkin MBS Travel ini menyediakan bimbingan manasik secara offline maupun online. Bagaimana cara MBS ini menyesuaikan dengan kebutuhan generasi muda dan misalnya? Ya, baik. Ya. Kalau manasik kita memang menyediakan kegiatan manasik bagi. Jadi manasik itu biasanya kalau untuk di MBS Travel itu bagi orang yang sudah sudah melakukan DP dan memang siap diberangkatkan. Itu manasik biasanya kita laksanakan 2-3 kali sebelum keberangkatan. Manasiknya pun kita laksanakan di asrama haji. Materi yang kita berikan langsung praktek nanti di asrama haji, karena di asrama haji ada kan praktek manasik. Kemudian kalau manasik online juga kita siapkan manasik online untuk jemaah yang tidak bisa datang langsung ke Jambi, kita siapkan nanti Zoom meeting itu untuk kegiatan manasik. Sejauh ini itu kalau yang manasik yang ada di travel kita tadi.
Oke nih Bu, kita lanjut pertanyaan ketujuh. Apakah ada program promo untuk jamaah yang belum mampu? Bagaimana cara mereka mendapatkan program promo tersebut? Duitnya masih kurang tapi bisa Iya, berangkat. kalau dia tidak punya duit, ada niat, dan bisa berangkat. Tidak ada program-program itu. Silakan. Iya, jadi mungkin bisa gabung dulu sama kita Pak Haji. Iya. Iya. Kalau kita di sini kan punya beberapa solusi yang bisa saja untuk bisa berangkat ke Baitul. Makanya kita mudahkan semuanya jamaah. Nah, dengan sistemnya yaitu tadi kita ada ya, sistem tabungan. Iya, tabungan. Mereka nanti DP berapa? Nanti kita berikan perlengkapan nanti seperti sal, mungkin seperti doa atau apa yang kita berikan untuk jemaah yang mengawali niatnya. Ya itu berapapun bisa Ustaz. Oh, Iya. tabungannya bagaimana nih? Apakah ada modelnya gitu? Ya, nanti dari Ustadz nanti ataupun dari majelis taklim nanti kita menitipkan tabungan-tabungan insya Allah yang bisa dipakai oleh jemaah untuk menabung setiap harinya. Mungkin 5.000, mungkin 10.000, karena yang penting adalah ada niat di situ untuk ke sana. Uang 10.000 kalau itu niatnya untuk berbagi uang, saya rasa Allah akan ijabah niatnya itu bisa berangkat ke Baitul. Jadi nggak perlu uang cukup dulu. Karena yang mampukan itu Allah, yang mencukupkan itu Allah. Benar. Jadi MBS ini kita juga punya nanti dana-dana talangan yang nantinya bisa dipakai oleh jamaah. Jadi uangnya nggak cukup berarti atau Pak Mas Iqbal bisa nggak kami berangkat? Kami cuma dana sekian, insya Allah kita akan fasilitasi ini dan jamaah bisa berangkat. Jadi ada yang cash, ada yang nabung, ada yang juga bisa menggunakan dana Atau yang pakai kompor tadi. pakai atau yang paling penting di sini yang paling paling oke, paling mudah paket promo. Di MBS Travel ini ada paket-paket yang free dan bisa dipakai. Silakan nanti para semua, para penonton semua yang ingin menggunakan fasilitas kita, promo-promo itu bisa disilakan untuk dipakai. Dan dengar-dengar di MBS-nya ada tabungan takwa Bu, dan juga katanya ada uang 500 saja kita sudah bisa mendaftar. Nah, gimana? Iya betul sekali, makanya saya bilang tadi Iya. nanti kalau jamaah sudah punya niat berapapun silakan. Nah nanti kalau memang ingin mendaftar 500.000 pun bisa untuk mengawali niatnya tadi bisa. Oh iya, karena mau uang banyak pun di bank, kalau tadi tetap di bank tidak disetorkan untuk niatnya tadi, ya itu menjadi harta warisan. Tapi kalau 500 ini disetorkan ke travel untuk niatnya tadi ke Baitullah, insya Allah itu menjadi berkah dan saya yakin dengan 500 itu Allah akan tambahkan dengan itu tadi kita punya namanya tabungan kafah. Bisa 500. Boleh apa bentuknya? Iya, silakan Ustaz. Ini ada contohnya. Contohnya. Jadi bagi jamaah yang tadinya sudah punya niat DP, yang sudah punya niat menjihadkan uangnya atau rezekinya ke jalan Allah, silakan nanti 500.000 atau 1 juta yang kita punya, silakan nanti untuk distorkan dan kita berikan tadi perlengkapan seperti nanti ada doa dan kita berikan juga ini tabungan ini Pak Ustaz. Satu tabungan ini yang silakan nanti untuk menabung 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, mungkin bisa menjadi berkah dengan uang sekecil, insya Allah Allah cukupkan. Jadi mau kebaikan itu sangat gampang. Dimudahkan sama Allah. Kembali ke niatnya dan siapkanlah diri kita dengan niat yang memang keinginan kita besar kebaikan itu. Karena kadang-kadang Ustaz, memang kebutuhan dunia itu banyak. Anak sekolah, ya kan? Anak sekolah, mobil rumah, mobil satu jadi 2, kan gitu. Nah akhirnya niat kebaikan itu tersampingkan
gitu kan Ustaz, tersampingkan. Nah ini loh ada solusinya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, niat kebaikannya pun tetap bisa dilaksanakan. Kemudian ini pertanyaan kita lanjut yang ke-8, bagaimana MBS ini menjaga kualitas layanan selama perjalanan mulai dari keberangkatan hingga pulang? Kalau saya, kalau masalah layanan, insya Allah semua partner mungkin ingin memberikan fasilitas yang baik kepada jemaah. Tapi kita kembali lagi, kalau jemaah tersebut mengambil harga paket reguler yang biasa, berarti fasilitas yang didapatkan ya sesuai dengan harga paket. Tapi pelayanan tetap kita berikan yang terbaik. Kemudian masalah apa namanya? Keraguan jemaah, insya Allah kita ingin memberikan yang terbaik. Jadi, tapi kalau untuk memuaskan individu mungkin belum bisa ya Bu ya, karena memang setiap orang itu punya ini masing-masing. Tapi yang jelas untuk standar umroh, untuk standar keberangkatan kita selalu mengevaluasi setiap keberangkatan di mana kekurangan kita, selalu kita perbaiki. Karena syiar terbaik di umroh itu adalah review jemaah yang telah berangkat. Kalau cerita-cerita dari kita, rapel manapun berarti kita tetap yang baik. Ya. Makanya kita berikan yang terbaik karena nanti yang berkomentar, memberikan rating segala macam itu jemaah yang sudah berangkat dengan kita. Sejauh ini insya Allah jemaah-jemaah kita boleh kita katakan merasakan puas berangkat dengan kita. Dan banyak yang sudah repeat order, ada yang sudah 2, 3 sampai 5 kali sudah berangkat dengan kita. Oke, kita next pertanyaan yang ke-8, 9. Apa yang membuat pengalaman umroh bersama MBS Travel ini terasa mudah menurut jemaah-jemaah yang dilaporkan? Itulah tadi Ustaz yang disampaikan oleh tadi bahwa mereka itu mendapatkan fasilitas dan sesuai paket yang diambil. Misalkan mereka mau paketnya bintang 5, kalau kita berikan bintang 4 kan tidak sesuai. Tapi kalau kita berikan tetap di bintang 5, makanya disitulah mereka merasa kami puas. Nah, kalau makanya pemilihan paket itu kita juga berikan kepada jemaah. Cermati betul ya. Gitu. Kita akan jelaskan sedetail mungkin. Kita sebelum jemaah menjatuhkan pilihan pakai paket yang mana yang mereka inginkan, kita jelaskan dengan benar supaya jemaah jangan sampai nanti kecewa. Loh, katanya sekian 200 meter, tahu-tahu 500 ini. Kami bilang bintang 5, tahu-tahu kami dikasih bintang 4. Katanya Teta di sini, tahu-tahu begini. Nah, ini kita sebagai kalau di travel kita akan jelaskan satu persatu kepada jemaah. Setelah itu silakan jemaah memilih. Kami tidak mau ataupun leader-leader yang tadinya memberikan jemaah kepada kita itu kecewa. Loh, tadi ibu bilang begini, kami sudah sampai sana begini ceritanya. Nah, mudah-mudahan kita di MBS menjadi travel yang aman. Apa yang kita sampaikan itulah yang didapatkan oleh jemaah. Terus kita next pertanyaan ke-10, pesan apa yang ingin Ibu dan juga Mas Iqbal sampaikan kepada masyarakat Jambi yang masih ragu untuk melaksanakan umroh dan haji ini? Untuk pesan-pesannya kepada jamaah ataupun calon-calon jamaah umroh maupun haji, kita berharap sebelum kita memilih suatu travel, cermatlah undangan. Karena kadang-kadang kita sudah sampai di sana, kita baru merasakan kesulitan-kesulitan. Karena harga pastinya juga fasilitas mengikuti. Harga yang seperti apa itu adalah pilihan kita, Pak Ustaz. Jadi jamaah sebelum nantinya memilih suatu travel atau menjatuhkan keberangkatan, pilihlah yang terbaik. Karena saya tahu Tuhan Allah itu sudah memberikan kita yang terbaik. Cuman kita adalah memilih kalau bisa yang murah aja. Sehingga mohon maaf sampai di sana untuk ibadah saja sulit. Apalagi yang sudah tua. Apalagi kita yang membawa orang tua, kadang sulit sekali kita nanti membolak-balik
untuk ibadah. Ya kalau di Madinah insya Allah Bapak Ustaz pastinya kalau di Madinah kota-kota kita pasti dekat. Dimanapun travelnya insya Allah dekat. Tapi di Mekah, karena di situ ada fadilahnya, ada pahalanya 100.000 pahala yang diberikan Allah apabila kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Nah, kesempatan ini jangan sampai kita itu tadi memilih hotel yang jauh Nggak bisa sholat. sehingga mau bolak-balik dari hotel ke masjid itu sulit sekali, sehingga kita kita di sini akhirnya memilih sholatnya di hotel. Karena apa? Karena jauh. Nah ini yang terjadi. Jadi sebelum masyarakat maupun para jamaah-jamaah semua memilih travel, lihatlah dulu sebenar-benarnya, karena kalau sudah sampai di sana kita akan menjadi orang yang merugi. Itu belum tentu tahun ini kita berangkat, tahun depan berangkat lagi. Bisa saja tahun ini kita berangkat, tahun depan kita nggak punya umroh. Makanya kesempatan umroh pertama ini gunakanlah sebaik-baiknya. Pilihlah sesuatu itu yang terbaik, karena Allah memberikan kita yang terbaik pastinya. Yaitu hotelnya yang sangat nyaman, yaitu dekat dengan masjid. Nah, itulah tipnya. Nah, silakan nanti yang mana untuk jamaah untuk menikmati semua. Kalau saran saya bagi jemaah yang ingin berangkat, mungkin pastikan betul sebelum berangkat, bisa kita lihat dari brosur semua paket, apa saja yang didapat dari paket tersebut, kemudian apa saja yang tidak didapatkan. Jangan tertarik dengan harga murah dulu, langsung mendaftar, tapi tanyakan dulu, karena saya yang di kantor rata-rata kalau jemaah yang memang perdana berangkat itu biasanya memang lagi mencari harga. Itu pengalaman saya ya, sedikit cerita pengalaman saya. Tapi kalau memang jemaah yang sudah 2 atau 3 kali berangkat, biasanya harga di nomor sekian kan, mengeluarkan mereka menggunakan fasilitas itu. Karena kebanyakan jemaah yang sudah berangkat tahu-tahu sampai di sana, boleh kita katakan keliru lah dengan harga murah, ternyata belum mendapatkan ini. Makanya kalau saran saya sebelum daftar, pastikan dulu fasilitas apa yang didapat dan fasilitas apa yang tidak didapat. Karena kebanyakan, mohon maaf Pak Ustaz, sampai di sana jamaah diminta biaya tambahan. Itu yang kita takutkan, karena nggak semua jamaah membawa sangon untuk siap dana darurat kan. Makanya kalau di kantor kami memang sebelum berangkat zaman sudah canggih Pak Ustaz. Jadi kalau kita bilang misalnya di bintang 5 itu di Pilaritas dan Tower, silakan cari di YouTube ini hotelnya. Kemudian di reguler misalnya di Grand Almasa, ini hotelnya. Jadi kita tidak lagi ibaratnya memberikan keraguan untuk jemaah. Kita berikan ini video hotelnya, jaraknya, kemudian harga itu ini yang didapatkan. Kemudian kita kembalikan lagi ke jemaah untuk ini. Kalau memang rezeki MPS Travel, biasanya bismillah, situasi ke MPS Travel. Itu sih, jangan tertipu dengan harga murah. Karena umroh itu yang paling kita utamakan adalah fasilitas dan kemudahan kita untuk beribadah. Terutama jarak hotel. Jangan sampai kita hanya tujuannya ke Mekah dan ke Madinah saja, karena tujuan kita ke sana itu adalah untuk beribadah. Semakin mudah kita beribadah, maka semakin nyaman kita di sana. Cuma kalau di sana masyarakat itu sulit. Nah, jadi rugi. Karena panggilan Allah itu tidak semua orang yang mendapatkan. Itu ya, saya rasa itu tambahan. Baik, ini sebelum kita akhiri, kami ada pertanyaan khusus kepada Ibu maupun Mas Iqbal. Mungkin kita bisa bahasa kita dulu. Iya, paket haji ini, paket haji yang hari ini masyarakat sangat berkeluh kesah karena menunggu sampai 25 sampai 30 tahun. Nah, mungkin ada tawaran dari MPS Travel ini untuk paket haji ini. Ya, kita memang alhamdulillah di MPS Travel ini ada beberapa paket haji yang kita tawarkan kepada jamaah. Tahun kemarin kita memang ada keberangkatan alhamdulillah Pak Ustaz ya, pada mungkin banyak 2025 kemarin. 2025 ini kan alhamdulillah jamaah-jamaah haji itu berangkat 45
di travel kita. Mungkin banyak travel lain yang mungkin tertunda ya, jamaahnya tertunda berangkat, dan alhamdulillah di travel TPS jamaah-jamaah kita berangkat, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya dan selesai dengan haji yang baik. Nah, ini yang dipakai bukan bukan travel kita tuh ada namanya Haji Express Dahili. Iya, nah mungkin sekarang ini banyak travel di luar sana menjual paket haji Dahili ini. Paket haji Dahili ini yaitu paket haji dengan visa, yaitu visa amil. Visa amil ini sama visa pekerja. Nah, alhamdulillah kemarin jamaah kita berangkat itu menggunakan visa Dahili ini, visa amil ini berangkat kemarin. Dan alhamdulillah memang visa Dahili ini memang visa resmi. Visa resmi yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Visa resmi yang diberikan Arab Saudi kepada jamaah-jamaah dan bisa diterjemahkan visa Dahili. Cuman memang ada pembatasan umur. Ya, umurnya yang bisa itu 58 tahun. 50 tahun, sebelum 58 tahun. Ya, di bawah 58 tahun. Itu yang seperti yang terjadi pada tahun kemarin, gitu kan. Lewat dari itu tidak bisa Ustaz. Iya, jadi batasnya 58. Bisa Dahili, bisa ambil. Bisa ambil ini kan sama dengan bisa pekerja. Mungkin maka dikeluarkan peraturan seperti itu karena ini pekerja, nggak mungkin pekerja itu di atas 60 tahun, mungkin seperti itu. Makanya ada pembatasan umurnya 58 tahun. Tapi saya tidak tahu juga perkembangan berikutnya nanti dari bisa ambil ini nanti. Nah, itu ada kelemahannya di situ sih. Nah, tapi kalau bisa ambil ini, insya Allah dia punya maktab sendiri, Ustaz. Punya maktab sendiri, dia kita punya hotel yang sangat baik dan bagus sebagai jadi insya Allah bisa Dahili ini silakan kalau yang ingin mendaftar bisa nanti ke kita. Nah itu pertama, kita menjual bisa Dahili atau bisa ambil. Yang kedua kita punya bisa, yaitu Haji Plus. Ya, Haji Plus bukan. Haji Plus ini adalah haji yang memang kuota dari Kementerian Agama, itu visanya resmi. Cuman jamaah menunggu 5 tahun. Ya, kalau paketnya nanti berkisar dari 16.000 US dollar itu berkisar di situ. Tunggunya 5 tahun. Maksudnya daftar tunggunya 5 tahun. Ya, Haji Plus kita ini haji resmi yang terdaftar di Kementerian Agama. Silakan nanti ingin mendaftar, yaitu 55.500 US dollar DP-nya gitu. Nah, setelah nanti terdaftar bisa dicek di Kementerian Agama 5 tahun ke depan bisa berangkat. Kalau dirupiahkan itu 16.000 dolar. 16.000 US dollar kita kalikan 16.000 rupiah harga rupiah kita. Berkisar kalau nggak salah 260 juta. 260 juta. Ya. Kalau yang apa tadi itu Dahili? Kalau Dahili di harga 285 juta. Ya. Nah itu. Nah, cuman ini ada dua ini yang ada di travel kita di MBS Travel. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi kita punya haji, nanti bisa hubungi Anda untuk menanyakan beberapa haji lagi yang paket-paket haji yang pastinya semuanya kondisinya aman, insya Allah. Dan lagi Bapak Ibu sekalian, kita di sini terutama untuk haji Dahili kita memakai akta notaris. Oh, notaris. Ya. Kita pakai pembayarannya melalui akta notaris. Ada bonus juga, Bu. Ada bonusnya umroh. Oh iya, bonus umroh. Untuk haji Dahili, iya untuk haji Dahili itu bonusnya umroh berangkat di bulan Januari. Oh, Januari umroh dulu. Iya, umroh dulu. Setelah itu mereka pulang, nanti baru diproseskan tentang haji. Masuknya, nanti semua kita mau biometriknya, kalau ada nanti akan. Nah, itulah beberapa haji
dan ada beberapa haji yang lainnya nanti bisa menghubungi Ustaz Haji Hamdan untuk menanyakan nanti haji yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Nah, untuk para jamaah-jamaah, insya Allah di travel kita ini dengan haji yang itu semuanya kita memakai hadis untuk membayar supaya semua jamaah maupun leader nanti yang nanti mau merekomendasikan jamaahnya merasa aman, dan uang yang tersetorkan kepada kita itu pun insya Allah isinya aman. Ya, Mas Iqbal, ini kita tahun ini kemarin berangkat haji dari berapa jamaah dari MPS? Dari Jambi 7 orang. Dari Jambi 7 orang. Pakai travel rekanan gitu. Oh, Ya, bukan travel satu tapi pakai travel rekanan. Kita kerjasama kalau untuk haji kita kerjasama. Jadi melalui travel rekanan kita, insya Allah diberangkatkan 7 orang. Dari Jambi 7 orang ya. Ada 30. Pokoknya dari Indonesia 30. Nah, terus nih untuk para pemirsa dan juga yang lainnya yang mau tahu alamat kantor MPS Travel kita sekarang ini biar lengkap sekaligus nomor teleponnya Alamat kantor MPS Travel ada di Jalan Yunus Anis nomor 18, Kelurahan Kebunmulil, Kecamatan Belitung, Kota Jambi, atau lebih tepatnya kalau seandainya kita dari lampu merah Asrama Haji belok kiri sekitar 900 meter di sebelah kanan sebelum Masjid Al-Huda. Kalau untuk kontak person kantor boleh hubungi nomor saya langsung di 0812 7134 0993. Boleh untuk konsultasi masalah umroh, haji dan segala macamnya nanti kita bantu dan kita proses di melalui MPS Travel. Ya, mungkin pemirsa itu yang kita sampaikan dan kita obrolkan hari ini, dan apa-apa yang kita jelaskan tadi itu sudah menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan keterangan yang sangat komplit sekali. Jadi kepada pemirsa dimanapun berada atau yang mendengar channel ini, silakan nanti yang punya niat untuk pergi haji ataupun umroh bisa langsung menghubungi MPS Travel melalui bagian-bagian perwakilannya ataupun datang ke kantor langsung. Bisa Datang ke sini juga boleh melalui Ikhlas Studio Jambi, karena Ikhlas Studio Jambi ini sudah menjadi mitra kerjasama dengan MPS Travel. Nah, jadi nanti mungkin kita juga akan membuat mengisi majlis-majlis taklim tentang umroh di manapun berada. Nah, jadi itu yang bisa kita sampaikan, Bu. Terima kasih atas kehadirannya, Mas Iqbal. Nah, mari sama-sama kita pasang niat mulai hari ini atau detik ini juga untuk menjadi tamu Allah, dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dengan cara yang kita tidak sangka-sangka atau yang dengan cara yang tidak kita duga-duga. Kalau dalam Quran, insya Allah nanti akan dapat rezeki layak tasib yang tak tersangka-sangka. Nah, itu sudah banyak saja terbukti, pasti Allah akan beri kemudahan sesuai dengan tema kita hari ini, mudahnya umroh bersama MPS Travel. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.